anak kita yang pertama. Iya, kenapa? Anak kita yang pertama kan perempuan. Terus anak kita yang kedua kan laki-laki. Saya pernah dengar kata Pak Ustadz, kalau anak kita hafal Al-Quran, nanti di surga kita dipakai mahkota. Ade-ade. Terus kemudian Kade bilang begini, kayaknya kalau aku pakai mahkota nggak mungkin deh. Memangnya kenapa suamiku? Pasti nanti nggak cukup. Memangnya kenapa? Nanti pas dipakai di atas licin karena aku parahnya botak. Ya. Ade-ade. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Teman-teman semua, apa yang terjadi? Akhirnya suami istri rapat. Kata suaminya, nggak usah pesantren, nggak usah jadi pengarang Al-Quran, mendingan sekolah SMP biasa aja. Istrinya bilang, enggak, aku sudah tidak bisa hafal Al-Quran, kata istrinya. Aku tidak mampu hafal Al-Quran, jadi aku pengen dipakai mahkota. Begitu. Ade-ade. Akhirnya rapat terjadilah. Kurang lebih kejadiannya itu adalah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Tadi udah pas Pak, suaranya tadi udah enak. Ade-ade. Yang dikecilkan untuk volume musiknya aja, kalau mic-nya udah pas. Sudah saya kecilkan di sini. Oh, sudah dikecilkan. Pas tadi. Siap. Sudah. 6 tahun yang lalu akhirnya apa yang terjadi? Ini kisah nyata Ustadz dan Ustazah. 6 tahun yang lalu anak saya diberangkatkan pesantren khusus untuk menghafal Al-Quran. Nggak disuruh belajar matematika, biologi segala macam, nggak usah. Pokoknya suruh ngafal. Kemana berangkatnya teman-teman semuanya? Rumahnya Kak Ade di Pulau Jawa, tapi anaknya Kak Ade ikhlas karena Allah diberangkatin kemana? Ke Sumatera Utara, ke Medan. Beda pulau. Baru lulus SD dan perempuan. Pas pada saat dia berangkat, ternyata anaknya Kak Ade yang laki-laki yang baru kelas 3 SD bilang begini, ayah, apa? Kalau kakak mau tiara pesantren, iya. Aku juga mau pesantren, Terus, aku juga pengen pakai mahkota. Ngomongnya begitu. Akhirnya, bismillah. Saya suami istri dengan ikhlas, bismillah, melapangkan hati Kak Ade. Akhirnya 2 anak Kak Ade yang baru naik kelas 4 masih SD. Umurnya baru 8 tahun, 9 tahun waktu itu. Yang perempuan yang baru lulus SD diberangkatin naik pesawat. Pada saat naik pesawat, ternyata pesawatnya berhenti di tiup. Jalan lagi. Sampailah di Sumatera Utara. Ade-ade. Selama 6 tahun Ustadz dan Ustazah, teman-teman semuanya, Kak Ade ketemu sama anaknya Kak Ade itu cuman setahun sekali. Bahkan pernah 2 tahun nggak ketemu. Tapi apa yang terjadi? Nih Bun, nih Ustadz dan Ustazah, kalau ada nanti yang hafal Al-Quran, nggak harus hafal, sudah 3 juz, 5 juz itu tahsinnya bagus, nanti dapatnya. Sekarang anaknya Kak Ade yang pertama, yang perempuan sudah 6 tahun di sana, sekarang sudah selesai hafal 30 juz, sekarang sudah pesantren, sudah kuliah khusus di sekolah tinggi ilmu Al-Quran, namanya Multazam, gratis semuanya. Tempat tinggalnya nyaman, tinggal tiap hari menghafal dan menghafal. Akhirnya teman-teman semuanya,
Sekarang anaknya ke adik, jangankan nanti di surga pakai mahkota. Sekarang yang teman-temannya yang tadinya sekolahnya di sekolah umum itu ribut lulus SMA, nangis sama orang tuanya minta kuliah, habiskan uang lebih dari 10 juta pengen kuliah itu kan. Tapi anaknya adik malah alhamdulillah tidak bayar sama sekali, gratis. Jadi di dunia anaknya adik sudah bikin bahagia, nanti di akhirat, nanti di surga anaknya adik bakal datang dengan begitu cantiknya bilang, ayah, ini mahkota buat engkau ayahku tercinta. Pas dipakai, akhirnya kepleset karena buat hadiah. Adik-adik, 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 pengen tahu rahasianya supaya bisa hafal Al-Quran? Pengen tahu? Pengen tahu? Dengarkan baik-baik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, aku keluar dulu teman kalian di dalam sini. Berani atau enggak? Berani atau enggak? Takutnya hanya kepada siapa? Kepada siapa? Tak ada keluarkan teman kalian dari dalam sini. 1, 2, 3. Ternyata ini hanya kursi. Buat naruh lebih tinggi. Kemudian ditarik ke sini. Yang sekolahnya di SD Muhammadiyah siapa? Ada? Angkat tangan. Oh, cuman 2 orang di SD Muhammadiyah. Nah, cuman 1 orang. 3. Adik-adik, Kak adik keluarkan supaya teman-teman ingat. Pertama adalah ini dia. 1, 2, 3. Namanya Molly. Siapa namanya? Monyet lincah. Panggil. Panggil. Molly. Molly. Keluar dong. Saya pengen kenalan. Molly. Monyet lincah. Keluar dong. Gagah terus tuh. Di mana? Di mana molnya? Di mana? Coba tunjuk di mana? Di sini enak aja nih. Di mana? Di sini. Awas yang depan yang kecil-kecil nanti takut. Gak takut kan? Gak takut? Enggak. Si monyet lincah mana? Di sebelah sini. Sebelah sini. Nggak ada. Sebelah sini. Sini. Bohong. 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 Jadi penghafal Al-Quran tidak boleh bohong. 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 Di sebelah sini. Mana ada? Mana ada? Di mana? Di belakang. Mana ada? Di mana? Di samping. Yang benar. Adik-adik, 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 perhatikan dengan boneka ini.
semuanya bahwa hidup di dunia hanya sesaat. Hidup di dunia hanya sebentar. Lihat, Kak Ade gendong bonekanya. Nah, setelah Kak Ade gendong bonekanya, lihat, boneka ini sudah mulai bergerak. Molly, lihat ke depan. Si Molly jangan di Molly. Iya kakak. Kamu bisa ngomong? Iya kakak. Kok kamu pintar? Iya dong. Memangnya kamu siapa? Monyet. Kok kamu nggak sopan? Emangnya kamu siapa? Monyet. Kok kamu nggak mau sholat? Emangnya kamu siapa? Monyet. Kok kamu nggak pernah mau ngaji? Monyet. Kok kamu udah gede masih ngopot? Monyet. Adik-adik, perhatikan. Boneka itu bisa bergerak karena di dalam tubuh boneka ini ada tangan adik. Kalau manusia bisa bergerak karena di dalam tubuhnya Allah kasih yang namanya nyawa. Ada nyawa atau ruh. Jadi pada saat kita berumur 4 bulan di dalam tubuh ibu kita, di dalam tubuh gini, mamahnya begini ceritanya nih. Ya, pegang dulu kali sebentar. Mamahnya begini. Baru 1 bulan, kita di dalam perut mama kita. Ini belum ada nyawanya, belum bisa bergerak. 2 bulan, 3 bulan, pas 4 bulan, baru Allah kasih nyawa. Terus setelah itu kita mulai gerak-gerak. Udah 5 bulan, makin besar perut ibu kita. Tahu-tahu nendang-nendang. Kata ibu kita begini, ya Allah suamiku, ada apa? Dedeknya udah nendang-nendang tuh, lihat. Adik-adik, bayangin 9 bulan 10 hari kita dibawa-bawa kemana-mana. Adik-adik, pada saat mau melahirkan, lihat. Jadi 4 bulan di perut ibu kita, kita sudah hidup. Jadi pada saat di dalam perut begini, pas mau lahir ibu kita bilang begini, aduh, ya Allah, kenapa? Dedeknya pengen lahir, aku sudah gak tahan. Teman-teman semuanya langsung bilang begini sama suaminya, suamiku tolong antar ke dokter, sudah gak tahan. Dibawa ke dokter, wiu, sampai ke dokter. Tahu nggak? Ternyata di dokter katanya begini, mohon maaf ibu, anak ibu dilahirkannya tidak bisa normal. Jadi diapain? Ternyata harus dioperasi sesar. Dioperasi itu diapain? Perut ibu kita disobek-sobek. Iya. Adek-adek, nanti pulang ke rumah tanya sama orang tua, ibu, umi, tanyain, aku lahirnya normal atau dioperasi? Kalau dioperasi sesar, di dalam perut ibu kita ada bekasnya panjang di sini. Tanya dulu, adek-adek, pas sudah lahir ada yang normal, ada yang dioperasi, diangkat perutnya. Pas sudah disobek begini diangkat. Pas sudah diangkat dikeluarkan, tahu nggak? Ibu kita belum dijahit, perutnya masih berdarah-darah. Ibu kita sudah bilang begini, dokter bagaimana anak saya dokter? Anak saya apakah tangannya lengkap? Apakah matanya lengkap? Apakah kakinya lengkap? Padahal masih berdarah-darah. Coba sayangnya ibu kita seperti itu. Kata dokter, tenang. Pas dengar suara bayi begini,
Ibunya langsung bilang, ya Allah, suara anak aku, ya Allah. Langsung dipeluk. Tahu nggak teman-teman semuanya, kalau kalian jadi menghafal Al-Quran, lihat pada saat dicabut nyawanya, malaikat Israel mencabut nyawa, tarik, kita nggak akan terasa sakit karena kita adalah penghafal Al-Quran. Takbir, takbir. Adik, ingatin ke adik, nanti ke adik ingatin ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan buat menghafal Al-Quran. Perhatikan, kalau pengen hafalannya bagus, kalau pengen bermanfaat, yang pertama adalah ada dosa yang dilakukan jauh sebelum kita hidup. Apa yang dilakukan nih buat yang Al-Quran? Pertama tidak boleh apa? Coba. Yang pertama yang dilakukan sama iblis, malaikat. Apa itu? Tahu nggak? Iblis itu adalah rajanya malaikat. Rajanya malaikat. Sebelum dia melakukan hal ini, lihat. Pada saat diciptakan dia namanya Nabi Adam, Allah merintahkan semua yang sudah Allah ciptakan untuk bersujud. Tapi iblis ada sifat yang namanya sombong di dalam dirinya. Kata iblis bilang begini, enggak, tidak bisa. Aku lebih hebat, diciptakan oleh Engkau Allah, bukan dari tanah, aku dari api. Cuman disuruh sujud doang, dia marah, nggak mau. Apa yang terjadi? Karena sombong yang dilakukan, akhirnya iblis yang tadinya rajanya para malaikat langsung dikutuk sama Allah, berubah jadi iblis, dan akhirnya iblis itu langsung dilaknat sama Allah. Jadi teman-teman, kalau pengen jadi penghafal Al-Quran, yang pertama tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Biarkan orang yang menilai berat begini, ih, kamu menghafal Al-Quran ya di PPA Darul Quran? Iya, alhamdulillah. Katanya kamu udah 4 juz. Alhamdulillah. Gak usah bilang aku udah 4 juz, kamu baru 1 juz. Jangan ya. Adik-adik, yang pertama belajar apa? Tidak boleh sombong. Yang kedua, warisan yang dilakukan oleh leluhur kita siapa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Siapa namanya? Nabi Allah Adam. Apa yang dilakukan? Perhatikan, nggak boleh ngikutin. Pada saat Nabi Adam di surga sama Siti Hawa, lihat Allah bilang begini, wahai Adam, wahai Hawa, kamu boleh makan, minta apa aja yang ada di surga. Teman-teman, di surga itu tinggal ngomong loh. Kalau kamu bilang begini, ya Allah, aku di dunia pengen tidur terus, gara-gara malam suruh ngapal Quran. Aku di surga pengen tidur, pengen nyaman, pengen kayak di hotel. Langsung Allah jadi, ya Allah, aku waktu mainnya cuma sebentar, aku nggak punya remote kontrol, gara-gara aku pegang Quran. Aku pengen mobil remote kontrol yang bagus. Ya Allah, aku pengen istana yang bagus. Adik. Jadi yang dilakukan sama Nabi Adam apa coba? Nabi Adam kata Allah, kamu boleh ambil apa aja yang kamu mau, silakan minta. Tapi satu, jangan engkau memakan yang namanya buah kolbi. Yang dilakukan, kali ulang, jangan engkau memakan yang namanya buah kolbi. Buah apa namanya? Kolbi. Dilarang sama Allah. Ingat, sifat yang dilakukan sama Nabi Adam apa coba? Serakah. Kali ulang apa? Serakah. Udah dapat semuanya, serakah. Dia bilang begini, aku penasaran kayak makan buah kolbi, serakah. Sudah apa aja bisa, malah makan buah kolbi, padahal dilarang. Apa yang terjadi? Sifat serakahnya ada, dimakan buah kolbi, akhirnya Allah marah, dibuanglah Nabi Adam ke dunia, ke bumi. 2. Yang pertama apa coba? Tidak boleh apa? Yang kedua tidak boleh apa?
Yang ketiga, lihat, warisan dari anaknya Nabi Adam. Apa itu? Ada dua anak Nabi Adam, namanya Habil dan Qabil. Apa yang terjadi? Mereka berdua apa coba? Salah satu saudaranya iri. Apa coba? Apa coba? Iri. Iri dengan yang didapat sama sahabatnya, dengan saudaranya. Akhirnya apa? Dia ngebunuh saudaranya. Adik. Jadi kalau pengen jadi penghafal Al-Quran, ada berapa hal yang harus dilakukan? Pertama, satu, tidak boleh apa? Yang kedua, tidak boleh apa? Yang ketiga, tidak boleh apa? Nanti kalau kamu sudah punya hal itu, insya Allah jalan juga indah. Berangkat ke sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada temennya naik mobil bagus diantar ke sekolah. Kita bilang, Alhamdulillah, saya menghafal Al-Quran. Dia punya mobil bagus, walaupun aku jalan, aku tidak pernah merasa iri. Karena Allah tahu, kalau aku jalan, nanti aku malah sehat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jalan lagi. Ada temennya lewat. Woi, kamu penghafal Al-Quran ya? Kamu di rumah kami Al-Kausar ya? Ya, cemen. Udah lama gak bisa hafal Al-Quran. Kita bilang, tidak apa-apa. Padahal kita hafalnya sudah 10 juz. Bahkan tafsirnya juga bagus. Tapi yang menghina itu sudah sombong kita. Kita cuma bilang begini, gak apa-apa, memang namanya juga aku masih belajar. Tepuk tangan dulu dong, pertanyaan Al-Kausar. Adik. Nanti kalau kalian sudah menghafal Al-Quran, lihat apa yang terjadi pada saat nanti di hari akhir, pada saat nanti yaumul kiamah datang. Perhatikan baik-baik. Nih, tadi kan kalian bilang ini tuh nanti kalau sudah dicabut begini, yang tadinya hidup akhirnya jadi mati. Lihat, tadinya bisa bergerak, sekarang coba lihat. Tadinya coba teman-teman bilang begini, lihat, kalau selalu berbuat baik, lihat yang tadi keluar, teman-teman bilang, wah, 1, 2, 3. Teman-teman bilang baik. Kurang semangat, bilang baik. Rajin. Sholat. Ngaji. Puasa. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Jangan-jangan ada yang gak karena Allah di sini ngajinya, karena disuruh orang tua. Jadi kayak begini. Jangan-jangan kalau berangkat ngapal di sini diomelin dulu. Adek berangkat. Lagi enak-enak main handphone. Jangan-jangan begini. Coba ikutin adek. Karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 karena Allah. Tepuk tangan dulu yang karena Allah. Teman-teman bilang sombong, bohong, serakah, iri, dengki. Terus apa lagi? Teman-teman bilang baik, jujur, sopan, soleh, solehah. Wah, tepuk tangan dulu dah. Nanti teman-teman semuanya lihat, pas kita sudah meninggal semua begini, tahu-tahu nanti kita hidup lagi. Setelah kita hidup nanti di mana? Hidup lagi nanti namanya di padang mahsyar. Setelah hidup lagi begini, aku di mana? Aku di
di mana? Tapi kalian semua anak penghuni peserta rumah Tahfiz Al-Kausar bilang begini, aku kok bisa berdiri? Aku bisa berdiri. Sementara di belakang ada yang tidak bisa berdiri dengan kakinya. Kakinya berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh lagi. Bahkan jalannya merayap-rayap begini. Nggak bisa bangun. Iya, besok badannya ketabrak batu, mukanya ketabrak, hancur darah semua. Karena apa coba? Karena kakinya selama di dunia lebih sering dipakai ke mall daripada ke masjid. Di Jakarta pernah ada, ini kisah nyata tetangganya Kak Adib. Lihat, orang tuanya bilang begini, hai anakku, kalau ibu belum meninggal jangan berebutan rumah ini. Tapi apa yang terjadi? Anak pertamanya Bunda Ustazah melawan. Apa yang terjadi? Ibunya dilawan, ditendang ibunya. Setelah ditendang ibunya, nggak lama nggak bisa berdiri, langsung stroke. Jarak 3 bulan Allah panggil dalam keadaan nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita semua dia bangun begini, aku nggak apa-apa kok, sampai itu bilang alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku selamat. Gak lama tahu gak teman-teman apa yang terjadi? Ada yang panggil dari belakang bilang begini, hei anak-anak Al-Kausar, anak-anak rumah Tahfiz Al-Kausar, kamu siapa? Aku adalah. Keluar, kamu siapa? Aku adalah malaikat. Jangan cabut lagi nyawa aku, malaikat. Aku sudah meninggal, jangan dicabut. Tapi apa yang terjadi? Anak yang rajin jadi penghafal Al-Quran, malaikat keluarnya nggak serem. Malaikat datang sampai tersenyum bilang begini, kamu anak rumah Tahfiz Al-Kausar? Iya malaikat, jangan kau cabut lagi nyawa aku. Terus kemana semuanya? Pada saat itu langsung bilang begini, malaikat, aku masuk surga atau neraka? Belum tahu kamu masuk surga atau neraka. Jadi gimana malaikat? Jadi ayo ikut bersamaku, jalan. Dituntun sama malaikat. Pada saat dituntun sama malaikat, anak-anak Al-Kausar sambil murojaah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Coba terusin. 1, 2, 3. Amma. Terus. Terus. Malaikat bingung. Terus. Soleh anak-anak Kausar bilang gini, malaikat, ini apa? Tempat apa ini malaikat? Ternyata di situ adalah hari perhitungan. Hari perhitungan itu di depannya itu ada buku besar. Buku besar itu adalah catatan kebaikan dan keburukan waktu di dunia. Jadi kalau kita bohong, ada catatannya. Kalau kita ngelawan sama orang tua, ada catatannya. Di buku itu, kalau banyak baiknya, langsung belok kanan, masuk ke dalam surga. Tapi kalau banyak buruknya, langsung belok kiri. Malaikat kiri apa? Kiri adalah neraka. Malaikat takut. Ya, aku tahu kamu penghafal Al-Quran. Sekarang coba baca cepetan, biar tahu kamu masuk surga atau neraka. Dibuka. Aku rajin ngaji. Malaikat surga buka lagi. Aku sholat
berjamaah, apalagi aku laki-laki. Kata malaikat, surga dibuka lagi. Aku tiap hari murojaah, surga. Aku tidak pernah bohong, surga. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tapi halaman terakhir ternyata ada catatannya, sebelum anak tersebut belajar di rumah tahfiz Al-Kausar. Apa coba? Anak tersebut gara-gara handphone pernah melawan sama ibunya. Langsung dia bilang begini, malaikat, apa? Aku gak berani baca malaikat. Kenapa? Aku terbayang wajah ibu aku yang nyuapin aku waktu kecil. Aku terbayang wajah ibu aku yang gendong-gendongin aku. Aku terbayang wajah ibu aku yang baik banget malaikat. Terus kenapa? Ada catatannya, aku waktu di dunia ngelawan. Kata malaikat, dia baca, cepat baca, cepat baca. Tapi nanti kalau dibaca aku masuk neraka. Baca cepat, dibaca. Tahu gak pas dibaca begini? Kejadiannya waktu itu aku belum belajar di rumah tahfiz Al-Kausar, belum berkumpul di sini, akhlaknya belum baik. Apa yang terjadi coba teman-teman semuanya? Pada saat dia minta sesuatu sama ibunya, ibunya ditunjuk-tunjuk. Pada saat dia minta mainan, ibunya ditunjuk-tunjuk. Pada saat yang paling parah waktu itu apa coba? Ibunya pernah nyuruh anaknya sholat. Nyuruh anaknya sholat. Apa yang dilakukan? Dia bilang begini, dia bilang begini. Nak bangun, nak sholat, nak. Malam habis nonton YouTube. Malam habis nonton YouTube semalaman. Ibunya pagi-pagi sudah bangunin karena terdengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan selesai 15 menit, anak tersebut belum bangun. Nah, bangun, nak. Enggak, aku nggak mau bangun. Nah, enggak, mama ganggu aku aja terus. Dibilang gitu. Padahal tahu nggak, hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Ibunya pengen bikin kejutan buat anaknya, tapi gara-gara handphone dia malah bilang begini, ibu jangan ganggu aku. Aku lagi anak tidur, ibu malah mengganggu aku. Dasar ibu tidak senang sama aku, tidak sayang sama aku. Ibunya dibentak-bentak. Ada catatan, teman-teman, kali kasih tahu kalian. Berbuat baik atau tidak, lakukan. Ada orang, tidak ada orang, lakukan. Karena malaikat tidak pernah tidur. Di sebelah kanan kalau kita berbuat baik, malaikat catat. Kalau kita bohong, kalau kita sombong, kalau kita iri, kalau kita serakah, nih, walaupun tidak dia melihat. Tahu nggak? Setelah bangun, melompat ke ibunya, dia bilang begini, ibu sudah gangguin aku. Ibunya mundur ke belakang bilang, nah maafin ibu, maafin. Nggak mau pokoknya, aku nggak mau, aku kesel. Ibunya masuk ke lari ke belakang ke dapur, karena anaknya berdapur, ibunya nangis. Ya Allah, anak aku kenapa begitu? Yang paling parah tahu nggak? Dia langsung masuk kamar, dibanting pintunya. Setelah dibanting pintunya, dikunci. Dia lalu keluar buka jendela, ngeliat ke jalan, dia bilang, aku kesel, aku benci, aku marah sama ibu. Tapi pada saat dia ngeliat ke jalan, apa yang terjadi? Melihat teman-temannya berangkat menghafal Al-Quran ke rumah tahfiz Al-Kausar. Dia bilang begini, itu pada ngapain? Ada yang jalan bilang begini, sama temannya ngobrol bilang begini, aku pokoknya kalau sudah hafal, aku janji mau pakai mahkota, bukan nanti di surga, tapi masih di dunia. Pas dengar begitu, tahu-tahu anak tersebut nangis, bilang begini, ya Allah, aku gara-gara handphone ngelawan sama ibu. Aku gara-gara handphone ibu apa aku tunjuk-tunjuk. Aku gara-gara handphone pintu aku banting. Dia langsung buka pintu, cari ibunya. Ibu maafin aku, ibu. Lari. Dia kira ibunya nggak ada.
Ibu kemana? Ibu kemana? Ke depan nggak ada, ke belakang nggak ada. Dia takut banget ibunya meninggal. Karena apa? Ayahnya sudah meninggal. Dia langsung, ibu mana ibu? Pas lari ke dapur, kaget dia. Ibunya lagi duduk nangis sambil bilang, ya Allah anak aku, ya Allah, boro-boro pakai mahkota, disuruh sholat aja marah, ya Allah. Ibunya dari belakang di kamar belakang seperti ini. Ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku. Anak yang baik langsung dari belakang bilang, Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ngeliat ibunya netesin air mata banyak, langsung dipeluk dari belakang. Ibu kenapa? Pas dipeluk kencang, tahu nggak? Ibunya berdiri. Setelah berdiri, tudung saji yang di dapur dibuka sama ibunya. Kaget, ternyata ibunya sudah bikin kue ulang tahun. Ada tulisan angka 8-nya. Tambah nangis, dia bilang, Ibu, aku sampai lupa kalau hari ini aku ulang tahun. Aku malah tunjuk-tunjuk ibu. Aku belum sholat ibu. Aku minta maaf. Tahu nggak teman-teman? Dipeluk ibunya. Setelah dipeluk dia bilang begini, Ibu, maafin aku. Langsung sujud, dicium kaki ibunya. Begini, dicium begini. Sudah dicium begini. Ibu maafin aku, ibu maafin aku, ibu maafin aku. Ibunya bilang, nak, bangun nak, bangun nak, bangun. Ibu gak marah nak. Ibu malah ngingetin kamu kalau kamu ulang tahun. Bangun nak, bangun. Gak mau, aku belum mau bangun sebelum ibu bilang mau maafkan. Enggak, bangun, bangun. Bangun. Setelah bangun, tahu nggak teman-teman semuanya? Dipeluk sama ibunya. Dan apa yang dilakukan sama anak yang soleh? Yang nangis boleh nggak apa-apa, nanti pulang peluk ibunya di rumah ya. Langsung dia bilang begini, Ibu maafin aku, kata ibunya. Surga nak, surga buat kamu nak, surga nak buat kamu nak. Langsung dia bilang begini sama malaikat. Malaikat, ada apa? Ibu aku memaafkan malaikat, jadi gimana? Surga menunggumu. Kamu bohong gak? Enggak, kalau nggak percaya baca. Dibaca sama malaikat catatannya. Ternyata ibunya memaafkan. Setelah itu ada catatannya lagi. Anak itu langsung jadi penghafal Al-Quran. Anak itu langsung belajar di rumah tahfiz Al-Kausar. Kata malaikat, surga menunggumu, surga. Jalan. Pada saat jalan begini, tahu gak? Lewat namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya ada yang namanya neraka. Di neraka ada orang teriak-teriak bilang begini, aku pengen jadi penghafal Al-Quran. Aku minta tobat, aku minta ampun. Kata malaikat, terlambat. Di sebelah rumah kamu ada tempat buat menghafal Al-Quran. Kamu malah lebih baik main. Kamu malah lebih baik main handphone. Terlambat. Begitu jalan sampai di depan pintu surga. Apa yang terjadi? Malaikat, ini surga buat aku. Ya, surga buat kamu. Sebelum masuk surga dia bilang begini nih. Dia bilang begini, Malaikat, aku dari tadi nggak ketemu ibu aku. Ibu aku di mana? Ibu aku yang suka marah kalau aku nggak berangkat ngapal Al-Quran di mana? Di mana? Sambil nangis dia kebayang wajah ibunya. Dia bilang, ibu di mana? Buat apa aku masuk surga? Ibu nggak ada. Nggak lama, tahu nggak teman-teman semuanya? Dia bilang sama malaikat, ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Ibu kamu di belakang. Ibu aku masuk surga enggak? Belum tahu. Ayah aku di mana? Ayah kamu 1 jengkal lagi Abril akan membakar tubuhnya. Ya Allah, maksa ayah dibakar. Ya Allah, maksa ibu nggak masuk surga. Nangis dia, didorong sama malaikat. Anak Al-Kausar, masuk ke surga? Enggak. Masuk ke surga? Enggak. Buat apa aku ke surga? Ibu yang maksa aku ngaji di sini nggak ada. Buat apa aku masuk surga? Ayah yang maksa aku sholat berjamaah nggak ada. Nggak mau, pokoknya nggak mau.
gimana? Aku pengen dia ada di samping aku. Aku ingin dia ada di belakang aku. Langsung tahu nggak teman-teman? Allah nyuruh malaikat jemput ayahnya, jemput ibunya. Ibunya langsung diambil, dibawa terbang sama malaikat. Ibunya bilang begini, kamu siapa? Diam. Anak kamu yang dulu jadi penghafal Al-Quran, anak kamu yang tahfiz di Al-Kausar, nggak mau masuk surga sebelum kamu ada di belakangnya. Ibunya nangis. Ya Allah, anak aku di dunia bikin aku bangga. Ya Allah. Ayahnya diambil. Ayahnya bilang, kamu siapa? Diam, aku malaikat. Anak kamu yang baik nggak mau masuk surga sebelum kamu ada. Diambil, ditaruh di belakang. Dia bilang begini, ibu surga buat apa kalau nggak ada ibu? Ibu surga buat apa kalau gak ada ayah? Tuh lihat bu, di dalam surga malaikat sudah menyiapkan mahkota, Tapi gak ada ibu, mahkotanya siapa yang pakai? nggak ada ayah. Mahkotanya buat siapa? Aku gak mau ayah dibakar sama manusia di neraka. Aku gak mau. Ibu juga gak masuk surga. Ibunya di belakang nangis. Ibunya bilang begini, nak, pas dengar suara nak, anaknya nangis. Ya Allah, Itu suara ibu aku. nah, Itu suara yang dulu waktu kecil gendong-gendong aku. langsung dia berbalik. Tahu nggak? Apa yang terjadi? Ibunya langsung peluk bilang makasih. Makasih kamu ngajak ibu ke surga. Ibu jangan bilang terima kasih. Aku bisa masuk surga karena ibu maksa aku jadi penghafal Al-Quran. Ibu, ayah mana? Ayah mana? Ayah itu, ibu dipeluk ayahnya sama ibunya, dituntun masuk ke dalam surga karena anak yang soleh. Bukan cuma ngajak ibu bapaknya ke surga, pada saat sudah masuk ke dalam surga Allah siapkan mahkota. Kata malaikat soleh, anak-anak alumni rumah tahfiz Al-Kausar, ini mahkota buat ibunda kamu tercinta, ini mahkota buat ayah kamu tercinta. Langsung diambil mahkotanya. Sambil nangis anak itu bilang, mahkota ini buat ibunda tercinta, mahkota ini buat ayah anda tercinta. Dipakai mahkotanya. Setelah itu anak itu bilang, malaikat, boleh aku minta mahkota lagi. Buat apa kamu minta mahkota lagi? Malaikat, yang bikin aku jadi hafal Al-Quran bukan cuma ibu aku, malaikat. Siapa? Ini dia Ustadz dan Ustazah. Manggilnya siapa? Tadi panggil mereka juga, mereka harus masuk surga bersamaku. Akhirnya diajak umi-uminya sama abinya. Kalian sebelum pulang meluk abi sama uminya, Kak minta bangun pelan-pelan ya. Bangun pelan-pelan, salim sama uminya. Ayo berdiri. Ayo, Berdiri nak, bangun. berdiri. Bangun. Bilang terima kasih engkau tidak pernah melahirkan aku. Salim sama mereka, bilang terima kasih. Dipeluk yang kencang, uminya bilang makasih banyak. Gantian ya. Baris yang rapi sama abinya. Setelah yang laki-laki ke abi, yang laki-laki. Sini. Ayo salim sama mereka. Terus. Tidak apa-apa. Dipeluk yang kencang, bilang terima kasih. Engkau tidak pernah melahirkan aku, tapi engkau begitu sayang sama aku. Sudah malam begini masih jagain aku, jagain saya. Ya. Baris dulu. Nah, nanti tulisan ngomong ya lurus. Ya. Sambil dipeluk bilang maafin aku ya. Lurus. Aku suka kesel, suka marah, aku suka jahat. Ayo bangun soalnya. Saling Tidak apa-apa ya. Sebelum nyampe ke api, pelukan sama temennya bilang, kalau saya malas berangkat hafal Al-Quran, kalau jemput, saya pengen sama-sama sama kamu, sahabat aku ngajak ke surga. Jalan. Ayo kembali. Keliling.
Lurus ke sini, kembali. Lalu di sana. Ya, sini anak, lurus sini, yang sudah sini, biar berjalan. Kembali sana. Tunggu situ, ya. Dah, nggak apa-apa. Nah. Semangat terus menghafal ya. Ya, kita bikin bahagia orang tua yang melahirkan kita. Kita bikin bahagia Umi sama Abi yang tiap hari jagain kalian ya. Nanti sampai di rumah peluk ayah ibu kalian di rumah ya. Bilang maafin aku ya. Tunggu sini dulu. Ya salah, nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah jadi orang baik ya. Dibilang sama temennya sok alim, sok suci, sok ngapal, biarin, nggak apa-apa ya. Jangan pernah menyerah dalam berbuat baik ya. Bersyukur terus kepada Allah. Di dekat rumah kalian ada rumah tahfidz, rumah Quran, melatih kita menghafal Al-Quran. Jadi jangan pernah menyerah dalam yang sudah duduk baik. kembali ke tempatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang sudah duduk tempatnya tadi. Agak maju deh. Agak maju. Udah, duduk lagi tempatnya lagi, nggak apa-apa. Udah, duduk lagi dah. Duduk dan tempatnya lagi. Ya, udah duduk tempatnya tadi. Ya sudah, duduk tempatnya tadi. Sambil duduk lagi. Mana tempatnya tadi? Nanti dulu tasnya, tempat ini. Nanti dulu. Duduk tempatnya lagi. Taruh sini dulu. Saya duduk tempatnya lagi. Yang sudah duduk lagi. Saling berpelukan sama temannya, saling minta maaf, bilang minta maaf kalau selama ini ada salah. Minta maaf sama temannya. Yang sudah duduk lagi, yang tadi tempatnya tadi. Tasnya taruh sini dulu ya. Perhatikan, dengarkan adik. Yang gak nangis Allah siapkan untuk menguatkan sahabatnya. Yang gak nangis sahabatnya dipeluk hilang. Jangan sedih. Kita sama-sama jadi penghafal Al-Quran. Coba salaman sama sahabatnya dipeluk. Jangan lagi ketawain, dipeluk sahabatnya. Bahagia di dunia bersama di surga. Dipeluk sahabat yang nangis. Jangan, semangat. Kita harus jadi penghafal Al-Quran. Kita harus hafal 30 juz. Ya, jangan lagi ketawain bilang. Jangan takut. Ya, begitu.
Teman-teman semuanya, Kak Ade kalau cerita begini Kak Ade suka sedih juga. Karena apa coba? Kak Ade sudah tidak bisa menghafal Al-Quran. Kak Ade terus ngapal tapi lupa lagi. Karena Kak Ade sudah terlalu tua. Tapi terus menghafal. Tapi kalian semua insya Allah cita-cita jadi hafiz-hafizah bakal terlaksana. Amin. Semuanya bakalan pakai mahkota buat ibunda tercinta. Amin. Kalau Kak Ade nggak bisa, udah nggak bisa ngapal, tapi anaknya Kak Ade sudah bisa memakaikan mahkota, ya. Nanti pulang ke rumah dipeluk ibunda tercinta, ya. Semangat belajar, semangat jadi penghafal Al-Quran. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan rumah tahfiz Al-Kausar, mudah-mudahan santrinya makin banyak, akan lahir di sini generasi-generasi yang hebat. Yang sudah hafal Al-Quran nanti lulus SMA, Kak Ade tunggu di tempat Kak Ade. Ya, silakan lihat Instagramnya, namanya Villa Quran, pesantrennya Kak Ade. Ditunggu sama Kak Ade. Nanti Kak Ade jadi orang tua kalian, gantiin di sini. Kan di sini orang tuanya jauh. Kak Ade jadi orang tua kalian. Nanti kalian langsung sekolah di tempat anaknya Kak Ade, ya di sana. Kuliah, ya. Bismillah, ya. Nanti umiknya di sini save nomor Kak Ade, ya. Cari namanya Villa Quran _ atau cari Instagram Kak Ade namanya Kak Ade Bolang. Teman-teman semuanya, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita supaya panjang umur dan kita bisa bikin bahagia mereka. Siap? Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di malam yang penuh berkah ini ya Allah, aku ingin baca surat Al-Fatihah dikhususkan untuk Engkau, ibu yang melahirkan aku, diutuskan untuk Engkau, ayah yang jagain aku dari kecil, diutuskan untuk Umi Abi yang ada di rumah tahfiz Al-Kausar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai saat ini hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat serakah, hilangkan sifat iri, dan berikutnya jangan pernah marah-marah sama orang tua. Kalau pagi ini orang tua kita bilang, maaf ya dek, biasanya jajannya 10.000, sekarang 5.000 aja ya. Bisa jadi ibu kita lagi nggak punya uang, uangnya buat beli beras. Karena kita marah-marah, akhirnya ibu kita nangis. Jangan ya, minta mainan, minta sesuatu, nggak boleh marah-marah sama ayah ibu ya. Ya, terima kasih dari Kak Ade. Kak Ade kembalikan sama Umi sama Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam dari Kak Ade untuk orang tua kalian. Terima kasih donasinya, terima kasih bantuannya buat tempat Kak Ade. Di tempat Kak Ade Villa Quran sudah tidak punya ayah dan ibu, anak-anak Ade, anak santri Kak Ade di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tangan ke atas. Dua-duanya. Ke depan kan. Atas kan lagi. Semuanya bilang, Ibu, aku sayang. Ayah, aku sayang. Aku ingin makaikan mahkota buat engkau. Umi dan Abi di sini terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti pulang ibu. Anak-anak sebelum pulang yuk kita berdiri, kita foto sama Kak Ade dulu. Yuk sini. Ustazah